Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nuraini dengan NPM 190 120 104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul pengaruh produk sabun terhadap tindakan kecurangan akademik. Peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting, yang memainkan peran besar dalam proses pembangunan dan pembentukan karakter suatu bangsa. Proses pendidikan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembelajaran tanpa memandang batasan usia dan dapat diakses baik melalui jalur formal maupun non-formal. Salah satu bentuk pendidikan formal yaitu dengan mengikuti pendidikan tinggi, tetapi nyatanya di lapangan ditemukan fakta bahwa berbagai praktik kecurangan tersebar di lingkungan pendidikan, termasuk di perguruan tinggi yang sering disebut sebagai kecurangan akademik. Joki menjadi masalah yang cukup meresahkan di dunia pendidikan saat ini. Praktik Joki dalam konteks pendidikan bukanlah fenomena yang baru, melainkan sudah ada sejak sebelum pandemi. Adapun tinjauan pustaka dari Prodexagon, yang pertama ada tekanan, yaitu dorongan seseorang yang terhambat oleh keterbatasan, sehingga memungkinkan mendorong individu tersebut terlibat dalam kecurangan. Yang kedua ada peluang, yaitu seseorang yang berani melakukan kecurangan akibat sistem pengendalian yang tidak memadai. Ketiga ada kemampuan, yaitu mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk menekankan rasa bersalah guna mendeteksi peluang serta menyusun strategi untuk melakukan kecurangan. Yang keempat ada rasionalisasi, yaitu seseorang yang menyembunyikan atau mengurangi rasa bersalah yang timbul akibat tindakan yang tidak jujur dalam lingkungan akademik. Yang kelima ada arogansi, yaitu seseorang yang mampu melakukan kecurangan tanpa ada kontrol yang dapat menggagalkan aksinya sehingga pelaku melakukan kecurangan tanpa adanya rasa takut. Dan yang terakhir ada kolusi, dapat terjadi ketika selama ujian atau dalam pemberian tugas. Mahasiswa yang melakukan kolusi dengan mahasiswa lain ketika saat ujian atau saat menjalankan tugas. Adapun tinjauan pustaka dari kecurangan akademik, ada 6 tipe, yaitu menyontek, tingkah laku seseorang pada waktu ujian atau mengerjakan tugas. Yang kedua ada plagiat, yaitu kegiatan mengutip tanpa menyebutkan sumber. Yang ketiga ada bantuan dari pihak luar, yaitu kegiatan mencari menerima bantuan dukungan dari luar seperti situs web atau mencari jawaban atau membayar orang lain untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat ada kecurangan yang dilakukan sebelumnya, yaitu tindakan kecurangan seperti menulis jawaban pada selembar kertas kecil sebelum ujian dimulai. Yang kelima ada pemalsuan, yaitu usaha memberikan kesan bahwa suatu pernyataan tertentu yang dinyatakan dalam naskah pelaku kecurangan telah terbukti oleh suatu kajian yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang terakhir ada berbohong tentang tugas akademik, itu tindakan kecurangan seperti memberikan alasan palsu dan berbohong untuk mendapatkan tambahan waktu dalam mengerjakan tugas. Adapun kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk Prodexagon sendiri, dalam penelitian ini berpengaruh terhadap tindakan kecurangan akademik. Adapun sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulunya. Untuk metode penelitian, saya menggunakan objek penelitian yaitu Prodexagon dan kecurangan akademik. Untuk metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk sumber data menggunakan data primer dan untuk pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Untuk populasi sendiri menggunakan mahasiswa aktif angkatan 2020 di Universitas Islam Bandung. Dan untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Adapun jenis penelitian analisis deskriptif menggunakan skala Likert 1-5 dengan 5 pilihan jawaban. Responden diberikan skor positif hingga negatif sesuai dengan rentan. Yang kedua ada analisis verifikatif. Dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu uji persamaan struktur yang dikenal sebagai POS dengan penggunaan perangkat lunak Smart POS 3.0 yang terdiri dari 2 submodel yaitu auto model dan inner model. Auto model sendiri itu digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana antar keterkaitan antar variabel, indikator, dan konstruksi yang terkait sebagai bagian dari usaha untuk mengukur validasi dan reliabilitas. Uji validasi sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur seperti kuesioner mampu mengukur variabel atau aspek uji validasi pada metode POS, yaitu ada validasi konvergen yang bertujuan mengukur sejauh mana indikator tersebut berkorelasi positif dengan langkah-langkah alternatif dari konstruksi yang sama. Jika nilai lebih dari 0,5 menandakan indikator valid. Yang kedua ada validitas diskriminan, yaitu menggambarkan seberapa efektif suatu konstruk dapat diukur dimensi yang dimaksud. Adapun uji reliabilitas yaitu evaluasi reliabilitas konstruk dilakukan dengan mengukur komposit reliabilitas diperkuat oleh Cronbach's alpha. Selanjutnya ada inner model, yaitu evaluasi inner model dilakukan menggunakan berbagai metode, salah satunya yaitu R-squared dan PET coefficient. Untuk hasil penelitian dari nilai AP berdasarkan dari gambar di samping menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai AP sebesar 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa nilai AP sudah memenuhi syarat. Untuk nilai validasi diskriminan dari tabel di atas menunjukkan dari konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk. Karena itu dapat disimpulkan bahwa pengujian validitas lebih telah memenuhi persyaratan dan dianggap valid. Dan dari hasil Cronbach's alpha dan komposit reliabilitas juga tersebut melebihi 0,7, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengujian reliabilitas telah memenuhi kriteria dan dianggap reliable. Untuk uji R-squared dapat disimpulkan bahwa model ini dianggap kuat karena melebihi 0,75. Dan untuk PET koefisien untuk tekanan dan rasionalisasi berpengaruh terhadap tindakan kecurangan akademik, sedangkan untuk peluang, kemampuan arogansi dan kolusi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik, maka hipotesis ditolak. Sedangkan untuk nilai PET koefisien secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Prodexagon berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik, maka hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian, data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa hasil peneliti dan pembahasan menunjukkan tekanan dan rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap tindakan kecurangan akademik mahasiswa aktif angkatan 2020 di Universitas Islam Bandung, sedangkan peluang, kemampuan arogansi dan kolusi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik mahasiswa angkatan 2020 di Universitas Islam Bandung. Sedangkan untuk keseluruhan, Prodexagon berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik mahasiswa aktif angkatan 2020. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.